Kita jumpa lagi di cerita Lensa. Kami berdua masih di rumah. Karena PPKM semakin darurat. Semakin darurat. Jelaslah, update angka kasus baru COVID per harinya aja semakin menggila. Nih, update tanggal 15 Juli kemarin aja, nambah sekitar 56.000 kasus dalam satu hari. Ya gimana nggak darurat? Dan gue paling miris nih kalau ngeliat ada pasien terpaksa dirawat di koridor rumah sakit. Di Jember bahkan ada pasien yang terpaksa harus ditangani di dalam mobil ambulans. Di Surabaya, Jawa Timur, bahkan ada pasien yang harus ditangani di dalam yang namanya kontainer, cuy. Dan perawatan pasien pun dibatasi nih. Diutamakan khusus mereka yang punya gejala berat. Sedangkan gejala ringan sampai yang nggak ada gejalanya ya, tanpa gejala, dianjurkan untuk isoman alias isolasi mandiri di rumah. Ya tapi tetap aja lah ya, usahain jangan sampai kena, cuy. Prokes, ingat, prokes. Ya angka lonjakan COVID emang luar biasa bikin hidup nggak tenang ya. Pemerintah juga mikirin sejumlah skenario buat ngatasin ini. Tapi ternyata yang bikin deg-degan itu bukan cuma lonjakan COVID-nya, tapi skenario yang disiapin pemerintah juga jadi pikiran nih. Nah, udah denger dong apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di rapat Banggar DPR kemarin? PPKM yang skenarionya semula selesai pada 20 Juli ini itu bisa diperpanjang sampai 6 minggu cuy. Pro kontra langsung nih, terutama dampaknya secara ekonomi. Presiden KSPI ini Said Iqbal takut ada gelombang PHK yang lebih besar. Sementara Ketua Umum APPBI khawatir pelaku usaha bisa kehabisan dana cadangannya. Ya sebenarnya sih nggak perlu nunggu sampai 6 minggu ya. Sekarang aja nih para tukang servis HP di PGC itu udah pada tumpah ruah ke jalan buat nawarin jasa. Kelaparan mereka coy. Terus belum lagi aturan PPKM yang bikin bingung masyarakat. Kayak kemarin, aturan baru PPKM DKI dari Polda Metro Jaya. Buat masuk DKI untuk sektor esensial dan kritikal itu cuma boleh jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 22 itu cuma boleh medis sama TNI Polri yang lewat. Mulai besok pukul 06.00 hari Kamis akan kita laksanakan ini. Untuk di dalam kota ada 19 titik, kemudian di tol ada 15 titik, di batas kota yang sudah existing sekarang itu adalah 10 titik, kemudian wilayah penyangga sebagai ring 3-nya Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok juga mengadakan ada 29 titik, dan ruas Jalan Sudirman Tamrin sebagai simbol ikon dari PPKM darurat itu ada 27 titik sehingga total semuanya 100 titik. Lah, terus itu sektor esensial yang masuk jam 6 tadi baru boleh pulang jam 10 malam gitu Pak? Ya kami setuju sih PPKM, cuma please Pak, Bu, aturannya tuh diperjelas dong. Nah, khusus buat lo nih yang nggak ada kepentingan, please di rumah dulu. Capek juga kan tiap sore liatin kenaikan angka konfirmasi positif yang melejit terus. Aduh, capek bos. Nah, kabar baiknya nih, terobosan terus dipikirkan dilakukan untuk mempercepat yang namanya vaksin. Mulai minggu ini, udah beroperasi 16 mobil vaksin milik Pemprov DKI. 16 mobil ini nih nanti akan keliling Jakarta, terutama ke titik-titik yang masuk dalam zona merah untuk jemput bola, mempercepat proses vaksinasi. Nah, khusus di Jakarta Pusat, ada tambahan sekitar 11 mobil vaksin yang disediakan dari dana CSR-nya pihak swasta. Dan nggak cuma di Jakarta guys, mobil vaksin juga ada di Solo dan di Pekanbaru. Nah, ayo cuy, manfaatin sebaik-baiknya ya. Langsung daftar ke RT RW setempat. Dan udah ada jadwalnya juga kok. Mobil vaksin nanti akan ada jam berapa dan di titik mana. Cakep!